Hai teman-teman, hari ini kita kenalan dulu yuk sama yang namanya akuntansi. Nah, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata akuntansi ini? Atau teman-teman hanya memikirkan uang, atau kalkulator, atau bahkan mengingat BTS nih? Daripada mengingat BTS, mending kita mempelajari materi ini ya teman-teman, karena materi ini itu sangat penting dan sangat bermanfaat pada saat teman-teman lulus SMA nanti. Oke, kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang teman-teman. Maka dari itu kita mempelajari akuntansi itu mulai dari sejarahnya, pengertiannya, manfaatnya, serta pemakai informasi akuntansi. Nah, teman-teman, siapkan buku dulu dan penanya dan selamat belajar. Nah, Jihop tanya nih teman-teman, sejarah akuntansi itu gimana sih? Atau sejak kapan sih? Lalu Jin menjawab nih, akuntansi itu sebenarnya sudah ada sejak manusia memulai mengenal hitungan uang. Nah, diperkirakannya itu berawal sekitar 3600 tahun sebelum Masehi. Nah, akuntansi ini itu berkembang pesat teman-teman setelah terbitnya buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalitas. Itu karangan Luca Pacioli. Karena buku karangannya itu, Luca Pacioli ini diterapkan sebagai bapak akuntansi. Nah, Jin juga menjelaskan nih teman-teman, di Indonesia sendiri, akuntansi itu berkembang dibawa oleh bangsa Eropa. Sistem yang digunakan itu adalah tata buku kondimental, yang kemudian berkembang lagi menggunakan Anglo-Saxon, yaitu produk dari Amerika. Nah, sekarang ini akuntansi ini berkembang pesat, diajarkan di kampus dalam negeri maupun kampus di luar negeri teman-teman. Hal ini dikarenakan karena akuntansi itu sangat diperlukan dalam dunia bisnis teman-teman. Makanya kenapa sih penting banget teman-teman belajar akuntansi, karena akuntansi itu tidak bisa lepas nih teman-teman dari yang namanya kehidupan kita gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada wadah organisasi profesi akuntannya yang bernama IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, Jungkook menjelaskan nih teman-teman, di dalam pencatatan akuntansi itu tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Karena sudah ada standarnya nih teman-teman, yaitu bisa standar internasional atau standar nasional. Kalau standar internasional itu biasanya kita mengenal dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, kalau yang nasional kita bisa mengenalnya sebagai SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, teman-teman kan sudah mempelajari nih, sudah tahu sejarahnya akuntansi itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, akuntansi itu apa sih? Kan tadi sejarahnya sudah nih. Nah, sekarang akuntansi itu apa sih teman-teman? Nah, tadi bilang kan akuntansi itu apa? Kalau Jihop menjawab nih, akuntansi itu menurut American Accounting Association, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, Jungkook juga menjelaskan nih teman-teman, selain itu akuntansi juga dikenal sebagai kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dari informasi ekonomi. Nah, hasil dari pencatatan penggolongan dan pengikhtiaran itu akan dimanfaatkan lagi nih oleh pemakai informasi akuntansi. Secara umum, akuntansi itu bermanfaat untuk memberikan informasi keuangan bagi suatu perusahaan atau alat sebagai pengendali keuangan
lalu bahan evaluasi perusahaan, dan yang terakhir itu memberi informasi atau laporan keuangan kepada pihak eksternal maupun internal. Nah, kegiatan akuntansi ini dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, Suga akan menjelaskan nih teman-teman. Menjelaskan apa ya sih Suga? Menjelaskan tentang pemakaian informasi akuntansi. Nah, pemakaian informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua teman-teman, dari pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal itu ada siapa saja sih? Ada pemilik perusahaan, ada pimpinan perusahaan, ada kepala bagian akuntansi, dan ada kepala bagian keuangan. Nah, pihak internal sendiri itu yang pertama ada investor. Investor itu menggunakan informasi akuntansi untuk melihat kondisi perusahaannya sehingga ia itu dapat mengambil keputusan terhadap modal yang ia investasikan di suatu perusahaan. Lalu, yang kedua itu ada kreditor. Kreditor itu informasi akuntansinya berguna untuk melihat sejauh mana sih perusahaan ini bisa membayar kredit yang dipinjamkan kepada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu bagi pemerintah, informasi akuntansi itu berguna untuk menetapkan pajak bagi perusahaannya. Lalu sedangkan dari pemasok nih, melihat informasi akuntansinya itu untuk mengetahui kelancaran pada pembayarannya. Nah, yang terakhir, bagi lingkungan masyarakat, informasi akuntansi ini berguna untuk melihat kontribusi perusahaan terhadap lingkungan seperti penyediaan lapangan kerja, membayar kewajiban sosial, atau kontribusi lainnya untuk masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri. Oke, itu tadi penjelasan tentang sejarah, pengertian, manfaat, dan pemakaian informasi akuntansi. Nah, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.